Terima kasih, Faiz. Mari kita mulai dengan berdoa ya, memohon pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami dan menerima firman-Nya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami tahu Tuhan yang mengundang kami untuk bersekutu, dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk menyanggupi undangan itu. Kami bersyukur. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan juga berkenan mengutus Roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk memahami dan menerima firman-Mu, untuk memahaminya tanpa keliru dan untuk menerimanya dengan lemah lembut. Kami berdoa, beri kami hati seorang murid yang selalu ingin belajar dan hati seorang hamba yang selalu mau taat. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang menyampaikan dengan semua kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu. Kiranya anugerah-Mu melampaui semuanya itu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Gideon dari pasal 6 dan 7 kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita akan melanjutkan seperti yang Pak Isa dikatakan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Dan kita akan melihat bagaimana sebetulnya kalau orang bilang tuh perubahan sifat Gideon. Tapi menurut saya tidak semuanya adalah perubahan. Gideon tampaknya memang sudah punya beberapa sifat yang akan kita bahas nanti. Tampaknya dia sudah memiliki sifat itu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Saya izin share screen dulu supaya kita bisa mengikuti dengan lebih baik. Tema kita hari ini adalah tentang ini. Hati-hati dengan keberhasilan. Hati-hati dengan keberhasilan. Mengapa kita perlu hati-hati dengan keberhasilan? Nanti kita akan melihat bahwa Gideon ternyata mengalami kejatuhan setelah dia mengalami keberhasilan. Sebelum kita membahas ini, mungkin kita yang bergerak di bidang manajemen bisnis, kepemimpinan bisnis, kita seringkali mendengar kalimat-kalimat misalnya it takes hard work and talents, skills to get to the top, but it takes character to stay on the top. Yang kalau diterjemahkan, ya kurang lebih kalau mau mencapai puncak dibutuhkan kerja keras dan talenta atau keterampilan, tetapi untuk tetap berada di atas diperlukan karakter. Dan itulah yang kita akan pelajari. Tidak mudah bagi seseorang untuk tetap menunjukkan karakter di bawah maupun di atas. Ada orang yang di bawah sudah gagal, ada orang yang di atas gagal. Saya pernah berjumpa dengan hamba Tuhan yang saya tahu pada waktu pelayanannya tidak enak, penuh dengan penderitaan, keterbatasan, dan kekurangan. Hamba Tuhan ini sangat baik. Lalu saya dan istri merekomendasikan dia di salah satu tempat pelayanan. Tapi ternyata di tempat pelayanan yang baru, dia seolah-olah berubah menjadi pribadi yang lain. Tempat yang baru ini lebih menjanjikan secara materi tentu saja. Dan dia menunjukkan sifat-sifat aslinya. Dibelikan barang apa, tidak mau, minta yang di atasnya. Dibelikan apa, tidak mau, minta yang di atasnya. Lebih memilih untuk menolak daripada menerima barang yang menurut dia tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan sampai pengurus gereja itu menganggap saya dan istri ini sengaja memberikan hamba Tuhan yang tidak baik begitu. Walaupun hubungan kami dengan pengurus gereja itu cukup baik dan kami minta maaf, dan dari situ saya belajar bahwa tidak semua orang bisa memiliki konsistensi. Ada yang di dalam kekurangan baik, tapi di dalam kelimpahan kurang baik, atau sebaliknya. Tapi ada juga ya, yang dua-duanya jelek juga tidak sedikit jumlahnya. Nah, kita nanti belajar dari Gideon. Nah, sebelum kita belajar dari Gideon, izinkan saya untuk menjelaskan dulu review apa yang kita sudah pelajari Jumat yang lalu. Jumat yang lalu kita sudah belajar tentang tema utama kitab Hakim-Hakim, yaitu tentang Allah yang tetap setia. Allah itu tetap setia. Bahkan Allah tetap setia di tengah umat yang tidak setia, di tengah pemimpin yang tidak sempurna.
Kalau kita melihat siklus kerohanian bangsa Israel pada zaman hakim-hakim, mereka menyembah dewa-dewa lain, lalu Tuhan menghukum mereka dengan cara menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh, lalu mereka berteriak minta tolong, Tuhan mengutus seorang hakim membebaskan mereka. Dan selama hakim itu memerintah, mereka menyembah Tuhan. Tapi setelah hakim itu meninggal dunia, mereka kembali menyembah dewa-dewa Kanaan. Begitu seterusnya. Mereka berlaku tidak setia. Tapi setiap kali kita melihat Allah menunjukkan kesetiaannya. Bukan hanya umat yang tidak setia, tetapi juga pemimpin yang tidak sempurna. Banyak pemimpin disebutkan secara eksplisit bahwa mereka memiliki kelemahan, bahkan kelemahan yang sangat signifikan dan sangat fatal sekali. Ada yang tidak dijelaskan kelemahannya, tapi bukan berarti dia tidak punya kelemahan. Misalnya Otniel, tidak disebutkan kelemahannya, tapi bukan berarti dia sempurna, tentu saja. Karena seluruh kitab hakim-hakim menunjukkan Allah yang sempurna, Allah setia, Allah yang kesetiaannya sempurna. Umatnya tidak setia, pemimpin mereka tidak sempurna. Tapi Allah setia kepada janjinya dan dia menggenapi semua janjinya. Ini tema dari kitab hakim-hakim. Dan kita juga secara khusus sudah melihat tentang Gideon. Kalau kita bicara tentang pemimpin yang tidak sempurna, kita sudah melihat Gideon di pasal 6 dan 7. Kita melihat bahwa dia adalah pemimpin yang minder, pemimpin yang penakut, pemimpin yang kurang percaya. Ketika dia dipilih, dia merasa tidak pantas karena dia bukan dari kaum yang besar di suku Manase, bahkan sukunya paling kecil di dalam keluarganya, dia juga yang paling muda, dia juga kurang percaya, selalu minta tanda ini itu dan seterusnya, dan dia juga penakut. Pada waktu diberi tugas pertama menghancurkan kuil Baal milik ayahnya, dia melakukannya malam hari karena takut. Tuhan perlu melatih Gideon mengalahkan ketakutannya sebelum Gideon siap untuk berperang. Nah, pada waktu Gideon sudah siap mengatasi ketakutannya dengan tentara yang cuma 300 dan senjata seadanya, obor, sangkakala, begitu kan, dan bejana, maka Gideon setelah Tuhan beri tanda secara khusus, Gideon berani maju dan mendapatkan kemenangan. Dan inilah yang akan kita bahas. Kemenangan Gideon ini sifatnya juga ironis banget. Ironis banget. Dikatakan di pasal 7 ayat 25, dikatakan begini, mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu. Oreb, perhatikan posisinya, dibunuhnya di mana? Dibunuhnya di Gunung Batu. Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur. Mengapa perlu disebutkan secara khusus di mana mereka mati? Jawaban kaitan dengan ini. Karena pada waktu bangsa Israel takut menghadapi orang-orang Midian, dikatakan karena takutnya kepada orang Midian, di pasal 6 ayat 2, mereka itu bersembunyi di tempat-tempat perlindungan, yaitu di pegunungan. Perhatikan, ini di pegunungan, ini di Gunung Batu. Lalu pada waktu Gideon dipanggil oleh Tuhan, malaikat Tuhan menemui Gideon, dikatakan demikian. Gideon itu sedang apa? Sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tempat pemerasan anggur itu adalah tempat persembunyian bangsa Israel ketika mereka takut kepada bangsa Midian. Tetapi tempat persembunyian ini menjadi tempat pembunuhan bagi raja-raja Midian. Ironis sekali. Keadaannya dibalikkan oleh Tuhan. Kalau sebelumnya bangsa Israel takut dan harus bersembunyi di pegunungan, di tempat pemerasan anggur, Tuhan seolah-olah mau menunjukkan kepada bangsa Israel, ketakutanmu itu tidak beralasan. Mengapa? Karena di tempat kamu ketakutan, disitulah kamu mendapatkan kemenangan.
Di tempat kamu mengalami ketakutan, disitulah kamu mendapatkan kemenangan. Luar biasa. Tuhan itu bermain cantik kalau menurut saya. Tuhan itu kreatif. Tuhan itu suka membalikkan keadaan. Ironis banget, saudara. Seperti gambar saya ini. Orang membawa banyak ban, tapi bannya dia sendiri kempes. Nah, ini situasinya dari orang-orang Midian, saudara. Mereka itu luar biasa kuat gitu kan ya. Satu hal tempat yang mereka tidak bisa datangi karena mereka tidak tahu dan tidak kuasai adalah di pegunungan dan tempat pemerasan anggur. Di situ orang Israel bersembunyi. Tapi itu pula bangsa Israel mengalahkan raja-raja Midian. Sekarang mari kita lihat Gideon. Setelah Gideon mengalami kemenangan tadi, dua raja sudah dibunuh dan masih yang lain di dalam pengejaran, maka kita tahu karakter Gideon yang sebenarnya. Lebih jelas tentang karakter yang sebenarnya. Yang pertama, Gideon adalah pemimpin yang egosentris. Gideon adalah pemimpin yang egosentris. Dikatakan di pasal 7 ayat 18, apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, ini berkata kepada pasukannya, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berseru, demi Tuhan, ada tambahannya, dan demi Gideon. Demi Tuhan dan demi Gideon. Kalau kita membaca apa yang Tuhan perintahkan kepada Gideon, tidak ada hal-hal semacam ini. Demi Tuhan dan demi Gideon. Untuk apa? Gideon berseru demi dirinya dia. Bukankah demi Tuhan sudah cukup? Kecuali kalau orang lain yang mengatakan ini tanpa diperintah oleh Gideon. Tapi ini adalah perintah Gideon. Gideon menyuruh orang untuk berteriak demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu pada waktu Gideon mengejar raja yang lain, yang lari, kan ada beberapa raja itu. Jangan bingung ya, bangsa Midian itu kan berkelompok begitu, lalu mereka kumpul bersama menjadi satu kekuatan yang besar. Nah, masing-masing kelompok sudah raja pada waktu itu. Karena mereka biasanya kemana-mana, tapi kadangkala berkumpul di satu tempat kalau tempatnya memang bagus. Ada dua raja yang sudah dibunuh, ada dua raja yang masih lari. Nah, pada waktu tentang Gideon dan Gideon menyerang, mengejar dua raja itu, dia minta tolong kepada dua kota. Secara khusus, dia minta tolong kepada orang-orang Sukot. Tapi orang-orang Sukot tidak mau menolong. Dan Gideon marah sih. Setelah dia berhasil menangkap dua raja itu, dia kembali kepada orang-orang Sukot. Dan perhatikan perkataan Yosua Gideon di sini. Di dalam 8 ayat 15, lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah aku. Mencela aku. Kalau tadi pasal 18 dan demi Gideon, kalau ini mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Gideon menang sebagai persoalan yang personal. Sukot tidak mau menolong tentaranya yang kelaparan, yang kehausan, keletihan. Gideon take it personal, itu persoalan, took it personally. Mengapa bisa begitu? Bukankah Gideon punya cara lain untuk meyakinkan Sukot? Misalnya, Gideon bisa mempersuasi mereka bahwa ini adalah dari Tuhan, Tuhan sudah melakukan ini itu, bahkan ketika mungkin penduduk Sukot tetap tidak mau diyakinkan, bukankah Gideon bisa memakai alasan-alasan yang lain? Misalnya, nanti berbagi jarakan dengan kamu lah, aku akan begini, begitu. Tapi ternyata penolakan penduduk Sukot dianggap sebagai penghinaan oleh Gideon. Mengapa? Ya karena
di dalam seluruh kisah, Gideon itu memang cenderung menunjukkan sikap egosentris. Di balik keminderannya, di balik ketakutannya, di balik ketidakpercayaannya, Gideon sebetulnya adalah orang yang egosentris. Dan ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan sih. Saya sudah menjumpai beberapa orang yang kelihatannya minder gitu, tapi ternyata dia adalah orang yang egosentris. Yang penakut, tapi sebetulnya dia egosentris. Mengapa dia takut? Karena kalau dia melakukan sesuatu dan gagal, nanti dia khawatir orang memandang dia lemah. Nanti dia khawatir orang menganggap dia itu tidak mampu. Maka dia memilih untuk tidak melakukan itu dengan alasan takut. Tapi sebetulnya dia egosentris. Dia takut karena dia tidak mau terlihat buruk di mata orang lain. Nanti dia dianggap tidak bisa atau dia tidak diterima oleh orang lain dan seterusnya. Ternyata sifat-sifat orang itu memang kompleks, ribet banget. Memahami manusia itu ribet. Setelah saya melayani pengembalaan lebih dari 20 tahun begitu, saya bisa mengatakan bahwa memahami manusia itu lebih rumit daripada memahami buku. Saya lebih memilih membaca 100 buku daripada memahami satu manusia. Kalau dilihat dari tingkat kesulitan. Tapi kalau dilihat dari hati, ya saya sekarang lebih mengasihi manusia daripada buku-buku saya. Tapi awal-awal saya pengembalaan, saya disadarkan bahwa memahami manusia itu rumit luar biasa. Bahkan saya memahami diri sendiri aja kadang-kala rumit ya. Kok bisa loh saya melakukan itu? Kok bisa loh saya sendiri nggak paham dengan diri saya? Maka berapa kali ketika ada di jalan raya, di depan saya ada truk gitu kan ya, dan ada gambar monyet yang besar gitu kan, terus ada tulisnya enak toh jadi aku gitu kan, jadi saya. Dan ketika saya itu amin gitu, tapi rasanya dia berdosa, wong saya ini gambar Allah gitu kan ya, mau disamakan dengan monyet, cuma kadang-kala ya iri sama monyet gitu kan ya, kerjanya cuma main-main, makan, lompat sana, lompat sini ya kan, nggak mikir KPR, nggak mikir pengembangan, nggak mikir target dan sebagainya gitu kan ya, memang manusia itu rumit ya. Nah Gideon dibalik minder, kurang percaya dan sebagainya, ternyata dia adalah pemimpin yang egosentris. Dia pemimpin yang egosentris. Nah, selain egosentris, yang kedua, dia adalah pemimpin yang pendendam dan kejam. Dia adalah pemimpin yang pendendam dan kejam. Kita lihat di dalam pasal 8 ayat 17, setelah dia menangkap raja-raja Midian itu, lalu dia kembali sekarang ke kota Penuel. Karena Penuel juga tidak mau menolong dia. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Perhatikan, dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Bandingkan dengan ancaman sebelumnya. Pada waktu dia sedang mengejar, ada di kota Penuel, penduduk Penuel tidak mau menolong, dia memberi ancaman. Ancamannya ini, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Bedanya apa? Ternyata apa yang dilakukan Gideon melebihi ancamannya. Mungkin kita berkata, pada waktu Gideon mengejar raja-raja itu, mungkin kita bisa memaklumi dengan mengatakan, oh ya Gideon itu mengancam karena dia letih gitu kan, karena dia lapar, dan kita semua terutama para laki-laki bisa memahami kan, pada waktu kita lapar gitu kan ya, wah itu tingkat emosi kita itu kan wah seperti LPG 3 kilo yang mudah meledak itu kan, disenggol dikit langsung meledak gitu kan, karena lapar gitu. Kampung Tengah ini harus dijaga supaya tidak marah dan tidak terlalu sensitif. Mungkin kita bisa memahami ancaman itu. Tapi persoalannya adalah setelah dia menangkap raja-raja itu, berarti kan keadaan sudah stabil. Bahkan mungkin dia di dalam vibe, istilah orang-orang milenial dan Gen Z itu vibe-nya itu mungkin adalah vibe yang positif, positif vibe dia sebetulnya. Dia sedang moodnya gitulah istilah generasi X boomer itu moodnya gitu. Moodnya itu sedang baik-baik saja, sedang positif. Seharusnya kan dia lebih
sadar. Mungkin dia berkata, oh ya, waktu itu aku letih, waktu itu aku capek, jadi aku emosi. Tapi kan ini dalam keadaan stabil. Menariknya, dalam keadaan stabil, Gideon bukan hanya gagal untuk menganulir ancamannya, untuk membatalkan ancamannya, tetapi dia justru melakukan yang lebih serius, lebih kejam dari ancamannya. Bukan cuma menaranya dirobohkan, tapi orang-orangnya dibunuh. Para tua-tua kota Penuel dibunuh. Lalu berikutnya, ketika dia hendak membunuh dua raja tadi, dua raja itu sengaja memprovokasi Gideon. Dan ternyata dari perbincangan mereka terlihat sekali bahwa Gideon sebetulnya sudah berjumpa dengan dua raja ini. Atau minimal, walaupun tidak berjumpa, Gideon itu sudah bersentuhan dengan dua raja ini. Bersentuhannya bagaimana? Persentuhannya yaitu ketika dua raja itu membunuh saudara-saudara kandung Gideon. Dan ini perkataan Gideon di pasal 8 ayat 19. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, tidak akan membunuh. Setelah Gideon menanyakan dan dijawab, ya udah, memang dibunuh kan dan seterusnya, jawabannya tidak menyenangkan. Gideon mengatakan, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Pertanyaannya, mengapa Gideon membunuh dua raja ini? Jawabannya adalah karena mereka membunuh saudara-saudara Gideon. Dan apakah kebetulan kalau dua raja itu tidak langsung dihabisi oleh Gideon? Bukankah dua raja sebelumnya dihabisi oleh tentara Hajar, membunuh raja sebelumnya di pegunungan dan di tempat pemerasan. Lalu kesalahannya dibawa kepada Gideon. Tapi mengapa raja ini tidak langsung dibunuh? Gideon bisa saja memerintahkan tentaranya, dia mengatakan, pokoknya begitu tertangkap, bunuh mereka lah. Tapi ternyata tidak loh. Mereka dibiarkan hidup. Dan apakah kebetulan kalau dua raja ini pada akhirnya Gideon minta anaknya untuk membunuh dua raja ini. Dia meminta anaknya untuk membunuh dua raja ini. Dan anaknya menolak untuk melakukan itu karena dia masih terlalu muda. Lalu Gideon yang membunuh dua raja ini. Mengapa? Dia menyuruh anaknya. Toh bisa kan dia yang membunuh sendiri. Toh bisa dia kasih perintah tentaranya yang langsung membunuh, nanti kepalanya dibawa kepada dia. Tapi ternyata tidak. Semua ini menunjukkan bahwa Gideon itu took the matter personally. Memang dia pendendam dan dia itu kejam. Bagi Gideon ini bukan cuma holy war, bukan cuma peperangan yang kudus karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel, tapi terselip agenda-agenda pribadi di situ. Dan bukankah itu yang sering terjadi pada kita? Kita melakukan pelayanan, mengakunya itu panggilan dari Tuhan, mengakunya menggunakan talenta dari Tuhan. Tapi bukankah seringkali agenda-agenda pribadi itu masuk di dalam pelayanan kita? Ada orang yang mengaktualisasikan diri, bukan mendedikasikan diri, bukan memberi diri, tapi mengaktualisasikan diri di dalam pelayanan. Yang suka pelayanan. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang, bukan di gereja saya, di gereja yang lain, dan saya cukup kaget, saudara. Karena dengan bangganya dia bilang setiap hari dia gereja. Ada aja lakukan. Tapi ternyata cuma aktualisasi diri bagi orang. Bapak yang suka bahkan sampai jadi ketua misi kan. Ya, mengapa suka melayani di gereja? Luar biasa. Bapak ini jadi inspirasi bagi banyak orang. Wah, jawabannya sederhana. Saya tuh suka di gereja, suka memimpin di gereja. Karena kalau saya bilang A, semua ikut saya.
Kalau di rumah saya bilang A, istri dan anak-anak B dan C. Dan kalau saya memaksa A, saya tidur di teras depan. Ada orang-orang yang merasa kalau dirinya tidak dihargai, lalu mencari penghargaan, pengakuan di mana? Di dalam gereja. Saya bahkan pernah berjumpa, langsung berbincang dengan seorang suami yang bukan Kristen, istrinya Kristen. Waktu saya ada di rumah itu berbincang dengan suami ini, dan di antara pelayan, tidak tahu om kenapa. Terus dia jelaskan, karena tante itu kalau di rumah bertengkar terus dengan saya. Dia itu melarikan diri dari rumah. Ke gereja itu hanya untuk mencari ketenangan aja. Melarikan diri dari pertengkaran. Dan bukankah kita masih bisa memandangkan cerita-cerita semacam ini yang menunjukkan bahwa di dalam pelayanan kita seringkali ada agenda-agenda pribadi yang kita tidak yang dari pada akhirnya menyusup ke sana. Bahkan ini berlaku pada hamba-hamba Tuhan. Mencari popularitas dulu mungkin, mencoba di jalur akademik gagal, ya kan, mencoba di jalur yang keterampilan juga gagal gitu kan. Ternyata di pelayanan dia diterima gitu, dan gerejanya cukup besar karena banyak entertainment. Ternyata dia menyadari kan gitu bahwa dia sangat bagus dalam dunia entertainment gitu kan. Nah, panggil sebagai hamba Tuhan gitu. Padahal bakat besarnya dia itu adalah entertainment gitu. Bisa saja kan dia memakai semuanya itu untuk apa? Mengejar popularitasnya dia. Bukankah ada juga Tuhan yang mengejar uang, uang, cuan terus, saudara. Khotbah ada tarifnya. Pesawat itu harus kelas tertentu, di hotel tertentu, ada oleh-oleh tertentu. Mengapa saya bisa tahu? Ya karena saya juga ditanya oleh beberapa gereja itu. Kalau mereka mengundang saya, mereka tanya, berapa Pak tarifnya? Bapak berkenan nggak kalau hotelnya itu cuma bintang 4? Minta maaf ya Pak, karena itu yang paling dekat dengan gereja. Tapi kalau nggak berkenan, kita bisa pindah ke hotel bintang 5, tapi lebih jauh dari gereja. Bahkan minta maaf karena jam penerbangan yang saya mau tidak ada mahal di jam itu. Terpaksa pakai maskapai lain yang lebih maaf. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain, saudara. Ya kalau saya ikutin semua, saya pasang tarif, saya minta hotel bintang 5, begitu kan, dan seterusnya maskapai. Waduh, hidup saya itu enak, saudara. Saya di kapal terbang itu, di pesawat itu bisa, life can be any better than this, gitu kan ya. Gitu. Kalau saya melakukan itu, berarti agenda pribadi saya sudah masuk ke sana. Saya mencari kekayaan di dalam pelayanan, berarti agenda pribadi saya masuk. Dan itu yang terjadi pada Gideon sih. Agenda pribadinya masuk, dan agenda pribadi ini negatif sekali, yaitu dendam. Dendam. Dendam inilah yang tidak beres dalam diri Gideon, lalu membuat dia menjadi pribadi. Sebelumnya mungkin kekejamannya tidak terlihat karena dia belum punya kuasa. Pada waktu dia punya kuasa, baru terlihat kekejamannya. Ini yang sering kita lihat dalam diri banyak orang. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ya, maka di situ karakternya yang buruk mulai kelihatan. Pendendam, kejam. Gideon adalah pemimpin yang egosentris. Kedua, Gideon adalah pemimpin yang pendendam dan kejam. Gideon juga adalah pemimpin yang haus kekuasaan. Dia menolak dijadikan raja, benar sekali. Di pasal 8 ayat 22, rakyat Israel meminta dia dan keturunannya menjadi raja, Gideon menolak. Tetapi penolakan ini kok tidak cocok dengan tindakan Gideon. Dua raja yang dikejar tadi ternyata sudah kenal Gideon dan kenal saudara-saudaranya. Tanya tentang saudara-saudara, dijawab begini oleh dua raja itu. Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Berarti Gideon itu bersikap seperti
bersih raja. Itu sih. Nah, dulu dia anak raja. Dan ini menurut pengakuan dari dua raja musuh ini, dua raja Midian ini. Dua raja ini membunuh saudara-saudara Gideon. Salah satu alasannya adalah karena saudara-saudara itu bertingkah seperti anak raja. Dan dua raja ini mengatakan apa? Saudara-saudara Gideon serupa dengan Gideon. Ini Gideon yang sama ya, bertingkah seperti anak raja. Lihatnya bahwa Gideon perlaku misalnya di pasal 8 ayat 30, Gideon mempunyai laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Sebab ia beristri banyak, 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya. Dijelaskan istrinya banyak. Yakub itu istrinya banyak, 2 istri, 2 gundik. Anaknya 12. Kalau punya anak 70, kira-kira butuh berapa istri coba? Banyak sekali. Dan kita diingatkan, siapa yang punya hak dalam tanda kutip, kekuasaan, kewenangan untuk punya banyak istri? Jawabannya adalah raja. Bukan cuma itu. Ayat 31. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberi nama Abimelek kepada anak itu. Abimelek itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya anak raja. Ab itu anak. Kalau bahasa Arabnya kan ibn gitu. Bin. Ini anak. Melek itu raja. Menarik sekali. Gideon sebelum menang, sebelum jadi apa-apa, dia bertingkah seperti anak raja. Waktu ditawari jadi raja, dia menolak jadi raja. Tapi tindakannya seperti raja. Punya istri yang banyak. Anaknya dikasih nama Abimelek. Lah kalau anaknya itu anak raja, rajanya siapa? Rajanya ya Gideon lah. Ini adalah sisi lain dari Gideon. Di balik penolakannya, sebetulnya Gideon menyembunyikan sesuatu. Gideon itu haus kekuasaan. Tapi dia bermainnya cantik. Ini yang lebih susah. Ada beberapa orang yang hatinya buruk, tapi tidak pandai menyembunyikannya. Sehingga orang langsung tahu kalau dia buruk. Dan tidak banyak orang yang mengikuti dia. Yang lebih parah itu adalah kalau ada pemimpin yang kelihatannya baik, kelihatannya rendah hati, tidak mau dijadikan raja. Tapi sebetulnya dia sombong sekali. Egosentris. Dia sebetulnya haus kekuasaan. Dia sebetulnya punya agenda-agenda pribadi yang belum selesai. Saya sudah menemukan beberapa orang semacam ini. Saya berapa kali berjumpa dengan orang dan saya diberitahu hati-hati dengan si A, hati-hati dengan si B, hati-hati dengan si C gitu. Mengapa? Karena orang-orang ini di berbagai tempat pelayanan mereka menunjukkan karakter yang sama, yaitu bermuka dua gitu. Bermuka dua. Saya heran ya kenapa mereka akhirnya jadi pendeta ya. Harusnya jadi penari kan di Dinini Towok bisa ada saingannya kan gitu. Kemudian Hansen yang ikut Indonesian Idol itu kan juga mungkin bisa kalah ya gitu karena bisa bermuka dua gitu kan. Kalau mereka ini kan cuma seniman bermuka dua kan kalau cuma di panggung gitu kan. Nah kalau hamba-hamba Tuhan ini kan setiap hari sudah terbiasa bermuka dua ya kan. Jadi kan harusnya lebih sukses tuh kalau menari sambil wajahnya double gitu. Ada orang yang kayak gitu. Saya pernah berjumpa dengan pribadi-pribadi yang unik ya. Saya pernah kenal seorang yang lembut sekali kalau ngomong. Sungguh lembut sekali. Kalau ngomong tuh lembut banget.
Mungkin kalau kita injak kakinya, dia teriaknya itu baru minggu depan. Itu pun teriaknya pelan seperti orang bisik gitu kan. Ngomongnya pelan banget gitu. Lembut banget. Kata-katanya dipilih sedemikian rupa. Tapi ternyata kalau sudah kena gesekan dengan orang lain, dia sulit untuk mengampuni. Gesekan kecil itu membuat dia sulit untuk mengampuni. Di balik sikapnya yang lembut, ada hati yang sangat keras sekali. Di balik sikapnya yang lembut, ada hati yang sangat keras. Saya pernah melihat orang yang, wah, pandangan pertama saya itu kagum dengan orang ini. Sudah punya posisi penting, kaya raya lagi kan. Wah, pertama kali ketemu, dia itu terlihat melayani gitu. Wah, luar biasa. Sampai dalam hati saya berkata, jarang-jarang nih orang kaya melayani nih gitu. Wah, jarang-jarang nih orang punya kekuasaan mau melayani gitu kan. Tapi as time goes, saya tahu banyak tentang dia secara langsung maupun dari orang lain. Saya semakin tahu sih bahwa orang ini haus kekuasaan. Orang ini sombongnya minta ampun. Orang ini main duit, main kuasa dan sebagainya. Tapi tidak terlihat di awal. Tidak terlihat di permukaan. Dan kita bisa menambah contoh-contoh ini. Dan bahkan mungkin saya dan saudara bisa menemukan diri kita di sini. Bisa menemukan diri kita di sini. Kita bisa terlihat rendah hati, padahal sebetulnya kita ini sombong. Kita bahkan mungkin sengaja menunjukkan kerendahan hatian kita supaya orang tahu bahwa kita rendah hati. Dan bukankah itu sombong? Yaitu menyombongkan kerendahan hatian kita. Ironis, memang ironis. Tapi itulah yang sering terjadi. Gideon adalah pemimpin yang egosentris. Gideon adalah pemimpin yang pendendam dan kejam. Gideon adalah pemimpin yang haus kekuasaan. Dan masih ada lagi ya. Masih ada sekitar 25 kelemahan Gideon yang lain. Tapi saya belum menemukan, saya baru ketemu 4 ya. Jadi ini yang terakhir. Gideon adalah pemimpin yang sangat ceroboh. Gideon adalah pemimpin yang sangat ceroboh. Ketika dia menolak dijadikan raja, dia minta jarahan dari rakyat itu, emas-emas. Dan itu tingkah laku raja juga sebetulnya. Mendapatkan lebih daripada yang menjadi jatah rampasan perang. Lalu dia membangun sebuah efod. Tidak disebutkan bahwa efod ini baju atau patung, tapi dilihat dari jumlah yang dikumpulkan dan bahannya tidak ada kain dan sebagainya, tapi lebih ke arah emas dan sebagainya, maka orang menduga ini adalah patung efod. Patung efod. Dan ini adalah kesalahan yang fatal sekali. Kesalahan yang fatal kenapa? Karena Gideon ini membuat jebakan. Jebakan yang sangat besar dan sangat menarik. Sangat besar, tapi kalau tidak menarik, tidak masalah. Tapi kalau sangat besar dan sangat menarik, itu masalahnya. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Hakim-Hakim 8 ayat 27. Gideon seharusnya ingat patung anak lembu emas di Keluaran 32 sampai 34 yang didirikan oleh Harun. Harusnya dia belajar dari kesalahan fatal itu. Tidak belajar. Coba sekali. Dia ingin membuat patung dari efod. Dan ini celaka besar. Dia seharusnya sadar ini adalah godaan, jebakan yang sangat serius, yang sangat menarik bagi bangsa Israel. Bangsa Israel itu mudah jatuh di bidang ini, saudara. Diberi pencobaan ini, susah setengah mati. Saya bisa paham, karena saya berapa kali khotbah di gereja, malam ditawari makan, saya bilang, enggak, terima kasih, saya on diet. Wah, saya sudah nolak sekali. Terus jalan lagi, majelisnya datang, loh Pak, nggak jadi dah Pak, ikut makan Pak. Iya, saya on diet soalnya. Waduh sayang Pak, enak ini Pak makanannya Pak gitu. Saya bilang, oh sorry ya, on diet, maybe next time gitu kan. Begitu masuk di mobil didatangi lagi kan, Pak ya kok serius nggak mau ikut? Iya,
Ini menunya babi loh Pak, paling enak Pak di kota ini Pak. Begitu mendengar babi, makhluk Tuhan yang paling seksi gitu kan. Tiba-tiba iman saya jatuh, saudara. Dan saya ingat pergumulan Yesus di Taman Getsemani gitu kan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, ketiga kalinya jadilah kehendakmu. Jadi mendengar kata babi, saya langsung berkata, jadilah kehendakmu. Langsung tanya, restorannya di mana nih? Gitu kan. Bangsa Israel ini mudah jatuh dalam penyembahan berhala. Dan Gideon memberi godaan yang terlalu besar, sulit untuk ditolak. Dan yang aneh, Gideon itu kan bukan dari suku Lewi, apalagi dari keturunan Harun. Efod ini kan berkaitannya dengan imam. Efod ini berkaitannya dengan imam. Efod itu awalnya merujuk kepada baju imam itu. Jubah imam, itu efod. Dia kan dari suku Manase, bukan Lewi. Apalagi dari keturunan Harun. Untuk apa dia mendirikan efod ini? Para teolog juga berdebat. Mengapa? Mengapa? Ada yang menduga begini. Mungkin Gideon itu ingin memiliki pusat ibadah. Maksudnya baik. Mungkin dia ingin supaya bangsa Israel itu punya tempat ibadah tertentu yang satu. Sehingga mereka bisa diingatkan terus tentang Tuhan. Mungkin itu. Tapi kalaupun dugaan ini benar, keputusan Gideon tetap salah sih. Mengapa tetap salah? Karena di semua ayat yang saya tuliskan di sini, di kitab ulangan, ulangan 12 dan seterusnya, ulangan 14, ulangan 15, yang berhak menentukan tempat ibadah, itu Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menunjukkan tempat bagi bangsa Israel untuk beribadah, bukan Gideon. Sebagian orang termasuk saya menduga, sebetulnya membuat efod ini menunjukkan sifat Gideon yang tadi, yang haus kekuasaan. Dia itu ingin menggabungkan kekuasaan sebagai raja dan sebagai imam. Kalau ini benar, kan tingkah lakunya seperti raja, kita sudah bahas tuh. Kan benar. Kalau ini benar, berarti ini menunjukkan Gideon yang sebenarnya. Dia memang tidak akan jadi imam. Dia memang tidak akan jadi imam. Tapi dengan mendirikan patung efod di tempatnya dia, kalaupun ada imam-imam yang melayani di situ, imam-imamnya kan tunduk kepada Gideon. Sehingga dia bisa merangkap dua jabatan ini, raja dan imam sekaligus. Memang dia menolak jadi raja, memang dia tidak bisa jadi imam. Tapi dia bertingkah laku seperti raja dan dia punya patung efod. Sekali lagi kalau ini benar, kita melihat Gideon yang sebenarnya. Dia pemimpin yang jauh dari sempurna. Tapi apakah ini ending dari cerita Gideon? Ternyata tidak ya. Di mata Alkitab, ketika penulis Alkitab memberikan evaluasi terakhir untuk Gideon, ternyata evaluasinya positif. Jadi kalau disuruh milih, evaluasinya itu positif. Dan saya bacakan ayatnya di bagian terakhir ini dari kitab Hakim-Hakim. Pasal 8, di bagian akhir kisah Gideon. Dikatakan demikian. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan. Langsung lompat ayat 35. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon. Seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Penulis Alkitab memberi evaluasi yang cukup positif terhadap Gideon. Memang tidak sempurna, tapi positif. Justru yang dinilai negatif adalah bangsa Israel setelah Gideon meninggal dunia. Bangsa Israel setelah Gideon meninggal dunia dikatakan tidak ingat, tidak tahu berterima kasih. Tapi untuk Gideon tetap positif. Ini menunjukkan kasih karunia yang melampaui kegagalan manusia. Tidak ada pemimpin sempurna,
Tapi kesetiaan Allah yang sempurna itulah yang memampukan dan terus memakai kita. Lalu apa kaitannya dengan Injil bagian ini? Ada banyak hal yang kita bisa kaitkan, tapi saya akan lihat beberapa saja. Kita diingatkan untuk hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. The heart of all problems is a problem of the heart. Persoalan inti akar persoalan, akar dari semua persoalan adalah persoalan hati. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan hati manusia itu sangat licik dan sumber segala kejahatan. Dan kita sudah lihat bagaimana Gideon tidak hati-hati dengan hati. Pendendam, egosentris, haus kekuasaan. Semua itulah yang membuat dia bertindak dengan ceroboh, bertindak dengan kejam. Tetapi kita bersyukur Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 10 ayat 22 mengatakan darah Yesus yang sempurna telah menyucikan hati nurani kita yang jahat. Dan ini menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel pasal 36 bahwa Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru bagi kita. Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku harus dimulai dari transformasi hati. Tanpa transformasi hati oleh darah Kristus, perubahan perilaku hanya menghasilkan moralisme biasa yang tidak unik, yang ada di agama-agama lain, bahkan juga dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak beragama. Keunikan kekristenan adalah transformasinya dari hati oleh darah Kristus yang sempurna di kayu salib. Gideon tidak hati-hati dengan hati. Yang berikutnya, dari perspektif Injil, kita melihat sebuah sikap yang sangat kontras sekali. Gideon haus kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan ketika dia diprovokasi oleh dua raja Midian yang dia tangkap, Gideon menunjukkan kekuasaannya. Ketika dua raja itu mengatakan, kamu sendiri aja yang bunuh, jangan anakmu. Karena demikianlah orangnya, demikianlah kekuatannya. Lalu Gideon ngambil pedang, bunuh dua raja itu. Gideon menunjukkan kekuasaannya kepada penduduk Sukot dan Penuel. Dia haus kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Berbeda menunjukkan kelemahan dan pengampunan sama perempuan. Walaupun dia dihina, diolok, ayo turun katanya anak Allah. Punya kuasa, dia memilih untuk tidak menggunakannya. Di kayu salib dia terlihat lemah, dia menolak untuk mendemonstrasikannya. Tapi dia lakukan itu demi kepentingan orang-orang pilihan. Dengan Gideon. Yang terakhir, fisik sebagai sang imam sekali raja membawa pendamaian. Imam damaikan manusia berdosa dengan Allah. Dan posisi Yesus sebagai sang raja membawa kedamaian. Maafkan ini typo. Kedamaian. Kedamaian. Yesus menggenapi tipologi Melkisedek. Dan ini dicatat di Mazmur Mesianis yang diakui juga oleh orang-orang Yahudi. Mazmur 110 ayat 4. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Melkisedek adalah raja sekaligus imam. Dan Yesus menggenapi tipologi itu. Yesus memang sang imam dan sang raja. Dia pantas menjadi sang imam, pantas jadi sang raja. Dan yang dihasilkan adalah hal-hal yang positif. Kedamaian dan kedamaian. Berbeda dengan Gideon. Gideon hendak menggabungkan dua jabatan itu. Walaupun dia menolak jadi raja. Walaupun dia tidak mungkin jadi imam. Tapi dia berusaha, punya maksud terselubung. Melalui tindakan-tindakannya, dia sebetulnya ingin menjadi raja, ingin menjadi imam. Akibatnya apa? Bangsa Israel justru menerima hal-hal yang buruk. Tapi Kristus
hal-hal yang baik bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya serahkan pada Tuhan memberkati.